adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, sebentar kita mau ibadah online. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Kita dengan sikap berdoa, kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita angkat puja sekali. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Sampai saat ini kami masih diberikan untuk bisa beribadah online walaupun kami di rumah. Tapi biarkanlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini bisa duduk mendengarkan firman-Mu dan memuji muliakan nama Engkau. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Koko sapa adik-adik lagi di rumah ya. Shalom semuanya. Iya, kita masih tetap semangat ya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk lagu kedua kita mengangkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya adik-adik kalau ada yang tahu. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia
Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Iya, masih semangat ya memuji Tuhan? Kita mau angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Iya, mari adik-adik kita siapkan hati kita semua dengan sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Lingku Piku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik kita akan puji sekali lagi. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan
bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat mendengarkan firman. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Cici. Apa kabarnya? Sukacita dan selalu sehat. Tema kita adalah kekuatan bagi orang yang menantikan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami semua yang ada di sini, baik mendengar atau yang membawakan firman Tuhan. Itu berasal daripada Tuhan sehingga kami berakar, bertumbuh bahkan berbuah. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah dan bodoh dan tidak ada apa-apanya. Hanya Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi adik-adik tema kita adalah kekuatan bagi orang yang menantikan Tuhan. Nah, adik-adik, setiap orang pasti mempunyai masalah. Tapi bagaimana menghadapi masalahnya? Kita bisa lihat ada satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yaitu bernama Daud. Daud ini adalah ayahnya bernama Isai. Pekerjaan daripada Daud ini adalah menggembalakan domba. Dia sangat senang dengan domba-dombanya. Nah, pada saat domba-dombanya itu bukan itu saja, ya. Ternyata Daud ini beriman kepada Tuhan semesta alam. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Dan dia juga di dalam setiap pekerjaan mengembalakan domba, dia memuji dan memuliakan Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Nah adik-adik, tadi Daud menyanyikan bahwa Tuhan adalah kekuatan daripada Daud. Satu ya tadi, Daud beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa dia selalu menyertainya. Terus kemudian apa yang terjadi? Nah, waktu itu Filistin dan juga Israel berperang ya. Nah, orang Filistin itu membawa satu orang yang luar biasa. Dia dari Gad ya. Orangnya tinggi besar bernama Goliat. Tingginya tahu nggak adik-adik? Sekitar 2,8 meter atau sampai 2,9 meter. Tinggi sekali. Dan dia masih mudanya juga belajar berperang. Nah, makanya orang-orang Israel tuh pada ketakutan dalam menghadapi Goliat ini.
Nah, pada waktu Daud datang untuk memberikan makanan kepada kakaknya, tiba-tiba dia melihat bahwa Goliat itu dia menantang orang-orangnya Israel. Makanya dia memberanikan diri datang kepada Saul dan menyatakan bahwa dia ingin melawan daripada Goliat ini. Dan Daud berkata bahwa Tuhan menyelamatkan dia pada saat gembala domba dari cakar singa, dari cakar beruang, dan Tuhan akan menyelamatkan dia dari bangsa Filistin yang tadi menghujat orangnya Israel. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Tadi satu, bahwa Daud percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daud mempersiapkan diri. Nah, adik-adik, kalau begitu juga ada masalah, ingat ya, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, langkah kedua adik-adik adalah mempersiapkan diri. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak membawa pedang, tapi dia mencari batu licin di sungai 5 buah banyaknya. Nah, adik-adik coba lihat. Kita kadang-kadang apa yang kita punya itu yang harus kita lakukan. Seperti Daud. Daud hanya bisa, kalau waktu menggembalakan gembala, dia hanya bisa pakai batu, dia melempar kepada binatang-binatang buas itu, bukan dengan pedang. Makanya pada saat dia melawan, apa yang dia bisa, dia lakukan. Begitu juga ada adik-adik. Kalau adik-adik dapat masalah, apa yang adik-adik bisa lakukan, lakukanlah. Ya, jangan melihat masalahnya besar dulu. Misalnya ulangan matematik sangat susah, jangan lihat dulu ulangan matematiknya susah. Adik-adik terus latihan, belajar, persiapkan diri. Seperti Daud ini, dia mempersiapkan, dia mengambil 5 batu licin yang dari sungai, dia mengambil dan membawanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada saat di tempat peperangan itu, si Goliat datang ya, dan si Daud juga datang. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Goliat ini marah. Dia berkata seperti ini, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Karena dia berpikir, masa dia melawan hanya anak kecil? Si Daud ini masih kemerah-merahan ya, masih muda gitu loh. Terus aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang buas di padang. Tapi langsung Daud menyatakan apa? "Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak, tapi aku mendatangi dengan nama Tuhan." Dia bilang seperti itu. Dia katakan apa? "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau." Dan dia berkata lagi seperti ini katanya, supaya jemaat tahu bahwa Tuhanlah semesta alam yang membantu dia berperang melawan orang Gad itu, dan Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tangan kami. Apa yang dilakukan? Terus kemudian Goliat datang dengan berjalan dengan tegap, di mana ada tombak, lembing dan sebagainya. Dan Daud datang, dia langsung berlari, dia berlari menghadapi barisan musuh itu dengan mengambil batunya, dia langsung ke umbannya, dia putar-putar dan batu itu langsung jalan, dia langsung mengena ke dahinya daripada Goliat. Yang ajaib apa terjadi? Goliat itu semestinya kalau batu dimasukin ke sini jatuhnya ke belakang, tapi firman Tuhan mengatakan dia jatuhnya ke depan. Itu kalau bukan daripada Tuhan tidak mungkin terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi? Nah, semua Israel bersorak gembira. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengaling-alingnya, Goliat mati, bersorak semua. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengaling-alingnya, Goliat mati, bersorak semua. Nah, adik-adik, Goliat mati, semua barisan Israel bersorak gembira. Karena apa? Goliat yang seperti menyeramkan itu dapat dikalahkan. Kita lihat bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Tadi yang pertama, Daud beriman, percaya kepada Tuhan. Yang kemudian yang kedua, Daud mempersiapkan diri, apa yang dia punya dia lakukan.
Yang ketiga adalah dia mengandalkan Tuhan. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Dia tidak pakai pedang, dia tidak pakai tombak, lembing, tapi dia membawa nama Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik balik lagi, kalau ada masalah, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Yang kedua, persiapkan diri. Apa yang kita punya, persiapkan. Ya, Tuhan mau juga kita, apa yang kita punya, kita lakukan, kita hadapi. Ya, terus yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Ya, nah, puji Tuhan, semua bersorak gembira karena Tuhan mengalahkan. Tuhan mengalahkan di dalam peperangan ini. Tuhan yang mengalahkan Goliat ini. Luar biasa. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 1 ayat 3. Nah, sudah siapin Alkitabnya adik-adik? Buka ya, di dalam Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Kita baca sama-sama dulu ya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita ulangin lagi ya, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, walaupun agak panjang, tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, yang dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Daud ini percaya kepada Tuhan. Tadi dia mengandalkan Tuhan, dan dia apa yang diperbuatnya dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Adik-adik begitu juga, jika dapat masalah, percaya kepada Tuhan, persiapkan diri, andalkan Tuhan, maka akan menghasilkan buah pada musimnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kami kekuatan bagi orang yang merindukan Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kami, seperti Daud. Dia percaya kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia mempersiapkan diri dan dia mengandalkan Tuhan. Maka segala sesuatunya akan indah pada waktunya dan dia bisa menghadapi masalah. Begitu juga kami mendapat masalah, kami bisa mengalahkan karena kami bersama Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, kami persiapkan diri, apa yang kami punya itu yang kami lakukan, dan kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat prakarya sekolah minggu. Kita siapin yuk bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas buffalo 1 lembar, kalian boleh menggunakan warna apapun. Terus ada kertas origami, ini juga bebas mau pilih warna apa. Cici pakai warna hitam atau warna abu-abu juga kalian bisa pakai, karena kita mau membuat kantong. Dan ada lem juga, lalu ada gunting dan juga spidol. Pertama-tama kita siapkan kertas buffalo-nya, kita lipat seperti ini, lalu kita gunting membentuk kantong seperti ini adik-adik.
adik-adik kantongnya. Lalu kita ambil kertas origami, kita lipat dua untuk membuat batu-batu. Lipat dua, lalu kita lipat lagi. Menulis nama huruf depan dari nama kalian masing-masing, misalnya seperti Cici Juni, Cici gambar, atau kalian boleh menggunakan origami juga. Cici gambar, tulis inisial nama Cici Juni. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kalian bisa hias-hias juga seperti ini. Kalian bisa hias-hias. Adik-adik, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.